Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Perbuatan apa ya Rasulullah yang paling utama? Perbuatan apa wahai Rasulullah yang paling mulia, yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang paling utama secara mutlak? Karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi untuk membangun bangunan yang bernama takwa. Tanpa pondasi iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang tidak akan bisa membangun bangunan takwa. Seseorang tidak akan bisa meraih derajat sebagai orang yang bertakwa. Jadi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang paling mulia secara mutlak, perbuatan yang paling utama, perbuatan yang paling baik secara mutlak. Tidak ada perbuatan yang lebih utama daripada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang paling mulia di antara seluruh perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang mulia, itu ada di antaranya yang merupakan perbuatan-perbuatan hati. Ada di antaranya yang merupakan a'malul qalb, perbuatan-perbuatan hati yang tidak tampak secara zahir. Perbuatan-perbuatan baik juga ada yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara zahir oleh anggota-anggota badan. Di antara seluruh perbuatan baik tersebut, baik perbuatan yang bersifat hati, a'malul qalb, atau perbuatan-perbuatan yang tampak oleh pandangan kita sekalian, di antara itu semuanya yang paling baik, yang paling utama, tidak ada yang menandinginya adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman ini adalah juga syarat diterimanya amal-amal kebaikan. Sebanyak apapun seseorang membantu orang-orang yang membutuhkan, sebanyak apapun seseorang mengulurkan sebagian rizkinya kepada orang-orang yang memang layak untuk ditolong, sebanyak apapun seseorang memberikan bantuan kepada masjid, bantuan kepada madrasah, bantuan kepada musola, sebanyak apapun bentuk-bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, semuanya itu tidak ada nilainya, semuanya itu tidak ada harganya, semuanya itu tidak membuahkan pahala, semuanya itu tidak akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak disertai dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat Al-Quran menegaskan, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka adalah orang-orang yang mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan,
Mathalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir, amal-amal perbuatan mereka bagaikan abu yang ditiup angin pada hari yang berangin kencang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, seumpama di suatu tempat ada abu di situ, ada sekumpulan abu di situ, kemudian datang angin, lalu angin itu menerpa abu yang ada di tempat itu, maka pastilah tempat itu tidak tersisa sedikit pun dari abu yang semula ada di situ. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, memberikan perumpamaan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amal-amal yang mereka lakukan, semua perbuatan yang mereka lakukan tidak ada nilainya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan abu yang ditiup oleh angin pada hari yang berangin kencang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam puluhan ayat Al-Quran, di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, ada puluhan ayat Al-Quran yang menyandingkan antara iman dengan amal soleh, antara amal soleh dengan iman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan begitu ada beberapa ayat yang dimulai dengan amanu wa amilus solihat. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa iman huwal asal, al-iman huwal asal, al-iman huwal asas. Iman adalah asal, iman adalah pokok, iman adalah pondasi, iman adalah modal utama seorang muslim, modal utama bagi seseorang untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati di surga di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib dan berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah berarti juga meyakini seyakin-yakinnya dengan kemantapan hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbeda dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dikhayalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilintaskan dalam hati, benak dan pikiran kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang berbeda dengan segala sesuatu. Dia ada tanpa tempat, dia tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dia tidak membutuhkan kepada apapun, dia tidak membutuhkan kepada siapapun, dia tidak membutuhkan kepada alat apapun di dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak butuh kepada tempat, dia tidak butuh kepada langit, dia ada sebelum adanya tempat tanpa tempat, dan dia ada setelah menciptakan tempat, seperti sedia kala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala ada, tetapi keberadaannya tidak di langit, keberadaannya tidak di atas arsy, keberadaannya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada arah. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya atas alam ini. Artinya dia tidak membutuhkan sedikit pun dari alam ini. Allah tidak membutuhkan kepada sedikit pun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun, karena salah satu sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dan sifat yang lain yang wajib kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith,
sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau amanah, beliau jujur di dalam menyampaikan setiap wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kita juga wajib meyakini bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau meninggal dunia. Kita juga wajib meyakini bahwa Rasulullah sebagaimana nabi-nabi yang lain, sebagaimana rasul-rasul yang lain, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, bersifat dengan sifat-sifat yang indah. Bentuk fisik mereka indah, wajah mereka semuanya tampan, mereka semuanya memiliki suara yang merdu. Bentuk fisiknya adalah bentuk fisik yang ideal. Seluruh nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tidak ada yang bisu, tidak ada yang memakai bahasa isyarat, tidak ada yang seperti kera, tidak ada yang seperti monyet, tidak ada yang seperti binatang. Semuanya memiliki bentuk fisik yang bagus dan semuanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Mereka adalah orang-orang yang amanah, tidak pernah mengkhianati amanat. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan dakwah kepada umatnya. Mereka mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah umatnya dari perbuatan-perbuatan mungkar. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembunyikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tabligh, ya, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Inilah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada sebagian orang, bahkan banyak orang, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang berpuasa tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Di antaranya adalah karena iman yang tidak benar. Puasa sebagaimana amal-amal soleh yang lain harus dilakukan dengan disertai iman yang benar, disertai dengan niat yang benar, dan disertai dengan tata cara yang benar. Kebenaran iman, kebenaran niat, dan kebenaran tata cara di dalam melakukan puasa dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal soleh yang lain, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang berilmu. Oleh karena itulah, pada bulan Ramadan ini, dan juga mudah-mudahan seterusnya, tidak hanya pada bulan Ramadan, kita selalu harus selalu dahaga dengan kajian-kajian keilmuan. Karena orang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah sebagaimana mestinya. Dia tidak akan bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dia tidak akan bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan sebagaimana mestinya. Bagaimana dia akan melakukan perbuatan-perbuatan wajib yang wajib saja dia tidak tahu bagaimana bisa melakukannya. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan yang haram saja dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Oleh karena itulah, tahapan yang paling awal untuk menjadi orang yang bertakwa, tahapan yang paling pertama yang harus kita lalui supaya kita bisa meraih derajat sebagai orang yang bertakwa adalah berilmu, ya, belajar ilmu agama dari orang-orang yang fiqh, dari guru-guru yang terpercaya, dari guru-guru yang bersanad, tidak kepada sembarang guru, tidak kepada sembarang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena didasari dengan iman yang benar, wahtisaban, sertai dengan niat yang benar, niat semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan salat-salat sunnah, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan i'tikaf dan lain sebagainya, imanan, dengan dasar iman, dengan dilandasi dengan iman, wahtisaban, dan dengan niat semata-mata karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian ceramah singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan siyam dan qiyam kita selama bulan Ramadan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.